Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Malang pada sepekan terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Kota Malang. BPBD menghimbau masyarakat untuk selalu waspada banjir karena perakilan cuaca intensitas hujan masih akan terjadi hingga bulan Mei mendatang. Dari data BPBD Kota Malang, banjir yang terjadi di Kota Malang saat hujan dengan intensitas tinggi sebanyak 25 titik. Kepala BPBD Kota Malang mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Malang ini ada 5 penyebabnya, yakni tata guna lahan pemukiman, fungsi drainase yang kurang maksimal, fungsi sungai yang kurang maksimal, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan tingginya intensitas hujan. 5 faktor inilah yang menyebabkan banjir di Kota Malang. Untuk itu, mengantisipasi terjadinya banjir, masyarakat diminta agar dalam membangun pemukiman melihat tata kelola lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga aliran air baik di drainase maupun di sungai menjadi lancar. Kota Malang sendiri merupakan daerah yang berpotensi bencana, baik itu banjir, longsor, pohon tumbang maupun gempa bumi. Sementara terkait cuaca ekstrim yang masih akan terjadi, Kepala BPBD Kota Malang menambahkan bahwa dari data BMKG, curah hujan di Kota Malang masih akan tinggi. Dan perubahan cuaca yang semula diperkirakan pada Maret akan terjadi pada Mei mendatang. Untuk itu masyarakat diminta waspada terhadap terjadinya bencana banjir. Kalau banjir ini merata ya, merata. Kalau banjir merata. Kalau hujan dengan intensitas yang tinggi pasti akan terjadi banjir. Di Kota Malang terutama di 18 titik yang sering kali saya sampaikan, mulai dari Sardu, kemudian Erais dan juga Bareng ya, di Bareng, kemudian di Soekarno-Hatta yang dulu Cakber sekarang ada Teriyaki itu, kemudian di Sudimoro, kemudian di Kedawung pasti, di Lejen Sutoyo, di Rajan Intan, di Teluk Barini, sampai di Sawah Jajar itu seperti itu. Permasalahannya apa? Seperti yang sering saya sampaikan ada 5 hal. Yang pertama itu adalah karena tata guna lahan seperti ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi drainase yang kurang optimal. Yang ketiga adalah fungsi sungai yang kurang optimal. Dan yang keempat, mohon maaf, kebiasaan kita yang buruk membuang sampah sembarangan. Dan dipicu oleh, hujan itu pemicu bukan penyebab, dipicu oleh intensitas hujan yang sangat luar biasa. Dengan durasi yang sangat lama. Inilah. Jadi sehingga banjir itu terjadi di Kota Malang. Kita tidak mengatakan karena ini sesat, walaupun sesat ataupun sebentar ataupun sedetik, sepanjang itu mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia dan ada korban itu adalah bencana. Jadi kita tidak ngomong banjir itu intensitasnya cuma sebentar. Di Malang cuma genangan. Sepanjang itu ada resiko yang berkaitan dengan materi maupun jiwa itu adalah. Jadi kita tidak ngomong cuma sebentar aja kok tidak ada. Simon Alfredo melaporkan. Memenuhi kebutuhan pelaku industri kecil menengah atau IKM di Kota Malang, akan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang relatif terjangkau, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tengah berkoordinasi dengan PT PPI, Kementerian Perdagangan untuk mendistribusikan minyak subsidi bagi pelaku IKM di Kota Malang. Di tengah mahalnya harga minyak goreng membuat pelaku industri kecil menengah atau IKM di Kota Malang mengeluh. Mahalnya harga minyak goreng mengancam pelaku IKM untuk gulung tikar karena biaya produksi yang tinggi. Untuk itu, agar membantu pelaku IKM di Kota Malang agar tetap produktif di tengah mahalnya harga minyak goreng, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tengah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Kementerian Perdagangan untuk mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi bagi pelaku IKM di Kota Malang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Muhammad Salendra mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan PT PPI Kementerian Perdagangan untuk tetap mensuplai minyak goreng curah subsidi bagi pelaku IKM di Kota Malang. Ditambahkan oleh Salendra bahwa saat ini meskipun sudah berkoordinasi, namun masih menunggu tindak lanjut karena adanya kebijakan terkait naiknya harga minyak goreng sehingga masih menunggu apakah tetap ada suplai minyak goreng curah subsidi bagi pelaku IKM atau tidak. Sementara di Kota Malang sendiri, kebutuhan akan minyak goreng per bulannya mencapai 250.000 liter. Pelaku UMKM itu kan membutuhkan dalam jumlah banyak. Dan kami berkoordinasi kemarin itu dengan PPI, PT PPI itu BUMN Kementerian Perdagangan, itu untuk mendistribusikan minyak goreng untuk industri. Kita tempatkan di sana. Nah, tapi IKM-IKM yang lain kan juga membutuhkan. Nah, kami tetap
berkoordinasi untuk kita diberikan supply atau ketersediaan minyak goreng untuk industri dalam bentuk curah gitu. Karena curah itu kan harganya relatif lebih murah daripada harga yang kemasan. Berarti akan tetap disuplai Pak bagi pelaku yang IKM di Kota Malang. Nah, karena ada kebijakan baru seperti ini, kami masih menunggu tindak lanjut lagi dari kebijakan yang sudah diambil pusat. Kemarin kan sebelum ada press release kebijakan dari Kemenko tadi kan. Nah, nanti setelah ada kebijakan yang baru, apakah mereka tetap istilahnya menyediakan minyak goreng curah untuk industri atau nanti bagaimana? Kita masih menunggu itu. Kalau jumlah kakaknya atau keluarganya sekitar 250.000 ya 250.000 liter per bulannya, kurang lebihnya itu. Simon Alfredo melaporkan. Akibat faktor cuaca, sayuran milik petani di kawasan Cangar, Kota Batu mengalami kerusakan. Tanaman jenis kubis berwarna kecoklatan dan membusuk hingga hasil panen dan stok sayuran siap panen menjadi berkurang. Harga sayuran kini diperkirakan akan terus naik sampai menjelang awal puasa. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Cangar, Kota Batu. Tanaman kubis sawi milik petani mengalami kerusakan akibat terkendala faktor cuaca. Hujan yang turun, kabut, dan cuaca panas menjadi salah satu penyebab kerusakan tanaman. Padahal perawatan termasuk penyemprotan sudah maksimal dilakukan petani. Kondisi ini akan berdampak pada tidak melimpahnya ketersediaan sawi di pasaran sehingga harga mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini disyukuri para petani karena sudah lama harga sayuran turun dan petani mengalami kerugian karena harga jual di bawah biaya operasional. Menurut salah seorang petani menjelaskan dengan harga jual saat ini lumayan untuk bisa mengembalikan modal tanam plus keuntungan sedikit. Diperkirakan harga jual sayuran sawi ini bisa terus naik sampai dengan menjelang awal puasa. Di lokasi terlihat petani melakukan panen sawi dengan harga jual di lahan pertanian Rp2.000 per kilogram dan Rp3.000 di pasaran. Para petani berharap harga jual sayuran bisa tetap stabil dan bahkan terus naik, sehingga modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali dan petani bisa mendapatkan keuntungan, terlebih menjelang puasa di mana kebutuhan akan mengalami peningkatan. Sawi yang bintik-bintik terus warnanya ini kering-kering, kenapa itu Pak? Ya karena banyak hujan itu. Iya. Kemudian? Hujan, kegelaran hujan Mas. Oh, kebanyakan hujan. Iya, kebanyakan. Bukan berarti tapi ada bintik-bintik lubang-lubangnya itu Pak, banyak kayak ulatnya itu Pak. Ya, seperti apa itu? Kaper. Kaper kecil itu Pak ya. Yang putih-putih. Itu setiap kemarau atau setiap penghujan yang kebanyakan? Mau penghujan itu. Mau penghujan? Ya, mulai ada gitu. Pak, kalau sampai parah kenanya bisa berkurang berapa persen hasil panen Pak? Wadah ya banyak, separuh. Separuhnya Pak. Separuh. Pak, saat ini untuk sawi ini berapa harganya Pak? Kalau di lahan 2.000. 2.000. Itu termasuk harga bagus apa harga gimana? Bagus. Bagus Pak ya. Itu sejak kapan Pak harga bagusnya? Mulai 5 harian. 5 harian. Iya. Kira-kira sampai menjelang awal puasa masih naik? Naik terus. Naik terus Pak ya. Iya. Oh berarti anunya Pak ya bisa sampai sekian persen kerusakan kalau rusaknya parah Pak ya. Iya. Oh, berarti obat-obatan juga meningkat kalau gini Pak musim penghujan. Satu kompresan ini 700. 700 Pak ya. Tapi dengan harga segini gimana? Dengan harga 2.000 di ladang kembali modal? Bisa kembali. Bisa kembali ya. Iya. Alhamdulillah. Naik 3.000 bisa hari puasa itu ya 5.000-an. Bisa 5.000-an Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mulai berkurangnya stok apel siap panen di tingkat petani berdampak pada naiknya harga jual apel sejak 1 minggu yang lalu. Naiknya harga apel disambut positif petani mengingat biaya perawatan yang semakin tinggi dan mahalnya kebutuhan obat-obatan sehingga tidak jarang petani merugi karena harga jual tidak sebanding dengan biaya operasional. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel di kawasan Tulung Rejo Bumiaji, Kota Batu. Tanaman apel jenis ana dan mana lagi banyak ditanam. Hanya saja akibat tingginya biaya perawatan banyak terlihat pohon apel yang kurang perawatan dan bahkan sebagian lahan apel berubah menjadi lahan sayuran. Tidak hanya itu, serangan hama penyakit busuk buah yang sulit untuk diobati masih banyak terjadi sehingga berdampak pada menurunnya volume hasil panen dan juga kualitas buah apel.
Akibatnya biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat khususnya untuk obat-obatan yang semakin mahal seiring dengan kondisi cuaca panas dan hujan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini harga apel jenis Ana naik berada di kisaran 6 ribuan per kilogram dan mana lagi dari kisaran 7 sampai 9 ribuan tergantung kualitas. Menurut salah seorang petani menjelaskan akibat faktor cuaca, biaya perawatan semakin meningkat dan bunga apel sering mengalami kerontokan, serta apel terserang hama penyakit busuk buah sehingga hasil panen berkurang banyak. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Dusun Junggo, Bumiaji yang stok apel siap panen masih terbatas dan tidak banyak petani panen sehingga diperkirakan harga bisa bertahan atau kembali naik dalam beberapa minggu ke depan. Di lokasi lainnya di kawasan lahan kebun apel Tulung Rejo terlihat cukup banyak apel yang rusak terserang busuk buah sehingga hasil panen akan berkurang drastis dan tidak jarang petani merugi. Apel sekarang ini dari petani 7.000 ya. tapi sekarang banyak petani yang mengeluh. Kenapa Masalahnya kena itu, Mas, kena kutu lalat busuk itu. Nah ya, busuk buah Pak ya? Ya, itu sekarang obatnya juga sekarang itu lagi mahal. Lagi mahal ya? Terus itu penggarapannya tuh apel sekarang sangat sulit sekali. Sulit Pak ya? Ya. Pak, itu busuk buah itu banyak kayak kelihatannya kayak masih diantisipasinya kayak apa itu Pak? Apa obatnya? Ya, ini sementara ini masih dicari obatnya. Sekarang ini masih dicari obatnya. Oh, jadi belum ada obatnya Pak ya? Ya, belum ada. Mungkin ada pencegahan itu ada, Ya. tapi sementara ini banyak petani yang terkena itu apanya itu yang pelini-pelini loh. Aduh, sekarang banyak petani yang apanya dibongkar. Dibongkar. Masalahnya nggak kuat. Ini obatnya mahal, Ya. terus panenannya nggak begitu mahal, jadi intinya nggak nutut lah. Oh, Gitu. beda sama kira-kira berapa puluh Ya, tahun yang lalu Pak ya? Kalau sekitar tahun 80-an, 80-an. itu kalau di luar di utara Berantas ini orangnya istimewa semua. Jaya Pak ya? Tapi sekarang ini aduh banyak yang ladang-ladang yang dibongkari, banyak Ganti yang, sayur ya? Iya, Ganti ganti jeruk. sayur. Oh gitu Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk Kota Batu terlihat lancar, tidak ada kepadatan. Kunjungan wisatawan masih terlihat ramai di beberapa rest area. Banyak bus parkir mengantar wisatawan ke berbagai tempat wisata maupun ke wisata petik apel. Mendekati awal puasa, diperkirakan kunjungan akan menurun. Beginilah yang terlihat pada Sabtu menjelang siang di salah satu rest area di kawasan Sido Mulyo Batu. Bus pariwisata berjejer parkir mengantarkan para wisatawan ke berbagai tempat wisata maupun ke wisata petik apel. Masih ramainya kunjungan wisata ini membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa wisata, petani apel, serta para sopir angkutan umum yang mendapatkan penumpang dari kunjungan wisatawan. Sementara itu di Jalan Diponegoro kawasan alun-alun juga arus terlihat lancar dan hampir sebagian besar pinggir jalan menjadi tempat parkir kendaraan roda 4. Menurut petugas supeltas di kawasan pertigaan Bendo mengungkapkan, kunjungan ke Kota Batu mulai berkurang tidak seramai beberapa bulan yang lalu, sehingga di pertigaan Bendo tidak terlihat penumpukan kendaraan. Di pintu masuk Kota Batu Jalan Patimura Dewi Sartika Pasar Batu sampai dengan Jalan Sultan Agung Kota Batu, terlihat arus kendaraan yang masuk maupun keluar ramai lancar dan tidak terjadi kepadatan, penumpukan kendaraan apalagi antrian panjang kendaraan. Jam berapa mulai ada peningkatan arus ini? Ya mulai siang ini. Siang ini? Mulai tadi jarang. Dari arah mana Pak ramainya Pak ini? Dari arah Surabaya. Surabaya masuk Ya. ke Batu. Ya, Barusan juga Batu. bis-bis banyak Pak, bis-bis wisata di situ. Iya banyak wisata. Wisata ya. Ya, Sampai jam banyak. berapa biasanya kalau sudah kayak gini Pak? Banyak buka tapi enggak seberapa mau hari puasa ini sepi. Oh, merah sebelah semua sih. Iya. Berarti kalau jalan awal puasa sepi sekali Pak ya? Iya mulai 2 bulanan sepi. Maksudnya nggak begitu ramai ya Pak ya? Seberapa ya. Tapi barusan di tempat-tempat rest area bis-bisnya banyak yang kepetik Iya, iya banyak. banyak Pak ya? Iya. Tapi lancar aja Pak ya? Lancar ya. Oke, Malam minggu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memanfaatkan onderdil bekas, seorang pria di Kota Malang berhasil membuat kerajinan yang bernilai tinggi. Pria tersebut menyulap onderdil bekas menjadi kerajinan yang banyak diminati pembeli. Tak heran jika karyanya telah merambat ke pasar hingga keluar Pulau Jawa. Di teras rumahnya di kawasan Sawu Jajar, Kota Malang, Haryanto mengerjakan kerajinan dari onderdil bekas pesanan pelanggannya.
Butuh ketelatenan dan ketelitian agar karya yang dibuat sesuai dengan pesanan pembeli. Pasalnya, Haryanto tak membuat gambar terlebih dahulu saat membuat karya kreatifnya. Hal inilah yang membuat karya Haryanto tak memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Awalnya Haryanto merupakan tukang las untuk membuat kanopi dan pagar rumah. Sepinya order membuat Haryanto mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat bermain ke bengkel temannya, ia melihat banyak onderdil bekas yang hendak dibuang. Dari situlah muncullah ide untuk membuat karya dari barang-barang bekas tersebut. Saat ini Haryanto memasarkan hasil karyanya melalui media sosial. Satu karya Haryanto ini dipatok mulai harga Rp50.000 hingga Rp750.000, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Karya Haryanto ini telah dikirim ke beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya dan Makassar. Nah, jadi kalau mama ngelas-ngelas itu kan berisik. Kalau ini kan tidak ada suaranya kan. Kalau pengerjaannya berapa lama, Pak? Ini kalau satu unit, kalau full 1 hari selesai. Kalau full, kalau kan sampingan, jadi kalau ada kerjaan saya tinggal, kalau tidak ada baru ini lagi. Awalnya kan ada teman-teman yang bengkel itu, kan saya main-main, terus iseng-iseng ini kayaknya bisa ini buat ini. Saya bawa pulang, terus saya rakit. Artinya sebelum ditempel itu perlakuannya seperti apa? Dibersihkan dulu, bersihkan supaya hasil lemnya maksimal gitu aja. Cuman terus terang tidak saya cuci, kan biar kelihatan anunya. Bahan-bahannya didapat dari mana aja nih, Pak? Ini yang banyak kan bengkel motor, bengkel motor yang kebanyakan ada. Alhamdulillah ada banyak teman bengkel motor. Beli atau gimana, Pak? Minta, terus terang saya minta. Kalau saya beli malah nggak uangnya, nggak ditampani. Ini memang sebenarnya bahan-bahan ini dibuang awalnya, Pak ya? Iya, bengkel itu. Iya dibuang. Terus kok daripada dibuang kan harganya lebih murah. Mending saya minta aja. Simon Alfredo melaporkan.